Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mencoba untuk melakukan penanaman penyulaman di antara tanaman lengkeng kita yang sekarang ini sedang berbunga. Ya, kebetulan di sini ada 4 titik tanam yang sebelumnya kami sudah tanami lengkeng. Bahkan sudah 2 kali kami melakukan penyulaman, namun tidak pernah berhasil, teman. Tidak pernah berhasil dan mati. Bahkan pada tanaman pertama yang seumuran dengan tanaman lengkeng yang ada di sekelilingnya di samping ini, itu sesungguhnya sudah berbuah pada saat itu dan mati. Kemudian 2 tahun kemudian saya sulam lagi di 4 titik tanam ini. Namun waktu itu tanamannya sudah mulai memunculkan bunga pertama dan mati lagi. Jadi ini yang sulaman ketiga saya lakukan. Nah, saya pada kesempatan ini saya tidak mencoba untuk menanam lengkeng lagi di barisan atau di blok tanaman lengkeng kita pada kebun ini. Akan tetapi saya ingin mencoba menanam tanaman sawo. Nah, sawo jumbo maksud saya, tetapi dalam bentuk biji, ya. Bibitnya ini bersumber biji. Mengapa saya mencoba memberanikan diri untuk menanam dalam bentuk sumber bibitnya adalah biji? Karena saya mencoba menganalisa, ternyata di lubang tanaman kita, ya, ini baru kedalamannya kurang lebih 20 cm setiap lubang yang saya sudah bikin lubangnya. Namun ternyata di bawah itu banyak sekali batu, ya, banyak sekali batu. Batu-batunya bukan batu kecil, teman, tapi lumayan besar seperti ini contohnya. Ini yang bersumber dari, sudah saya buka, batunya banyak nih dalam satu lubang seperti itu, dan sulit sekali kita mau dalamkan lagi karena makin ke dalam makin berbatu. Nah, barangkali inilah yang menyebabkan mengapa tanaman kita yang sudah kita tanam sebelumnya itu mati semua setelah saya melakukan penyulaman sebanyak 2 kali. Nah, saya berpikir mungkin tanaman lengkeng tidak kuat akarnya, ya, sehingga ketika ketemu dengan lapisan batu seperti ini, batunya sudah tidak bisa lagi berkembang akarnya, sehingga menyebabkan tanaman mati walaupun tanaman sudah dewasa bahkan berbuah. Nah, itu sebabnya saya mencoba mencari alternatif daripada tanahnya kosong, daripada tanahnya lahannya tidak produktif. Saya mencobalah untuk menanam jenis sawo yang bersumber dari biji, karena saya berpikir dengan sawo, dengan akarnya yang kuat, ada akar tunggangnya, itu barangkali masih mampu menembus lapisan-lapisan sela-sela bebatuan yang ada di bawah. Ya, itu sebabnya mengapa saya mencoba menanam jenis sawo di blok lengkeng ini dengan sumber bibitnya berasal dari biji. Mungkin nanti ke depan kalau memang ini berhasil, ya teman, kalau ini memang berhasil ke depannya, saya tetap mencoba untuk melakukan penyambungan, ya, dengan melakukan penyambungan yang bersumber dari entris sawo yang sudah ada di kebun. Ya, mungkin tahap awal saya mencoba untuk melakukan dari biji dulu seperti ini. Nah, seperti itu teman, ikuti terus bagaimana saya melakukan penanaman ini. Ikuti terus video saya sampai selesai, sehingga saya bisa merampungkan
4 titik tanam pada kesempatan siang hari ini. Baik teman, saya coba untuk mendalamkan kembali lubang yang ada, karena saya masih berharap masih bisa kami gali lagi. Kedengaran kalau banyak sekali batunya ya, luar biasa ini. Batu kecil di bawah banyak seperti ini teman, banyak batu. Nah, saya coba dulu untuk dalamkan, mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi. Batunya seperti ini, batu-batunya banyak ya. Ini tadi yang sudah saya buka. Mengapa saya mencoba untuk melakukan penanaman dengan sumber benihnya berasal dari biji? Karena mungkin kalau menggunakan sumber benihnya yang berasal dari sambungan pucuk atau okulasi, barangkali akarnya tidak sekuat. Kalau bersumber, pasti tidak sekuat ketika bersumber dari biji. Jadi saya mencoba untuk melakukan penanaman dengan menggunakan biji. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Luar biasa banyak sekali batu-batunya yang sudah pecah-pecah. Kedengaran kena linggis. Seperti ini kondisinya. Saya seperti biasa menanam dengan media yang menggunakan pupuk kandang yang sudah diperhati. Ini pupuk kandangnya yang sudah saya fermentasi, dicampur dengan serasa-serasa dari kebun sendiri, termasuk rumput-rumput yang sudah dicacah, dicampur dengan M4 bersama dengan kohe kambing. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perangsang akar supaya cepat berkembang, sehingga tanaman kita segera bisa berkembang dan pulih, tumbuh dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah media atau pupuk kandang sudah kita tabur di dasar lubang ya, pupuk kandang yang sudah difermentasi ini, saya juga menaburkan puradan atau nematisida untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah, untuk memberi kesempatan akar berkembang dengan baik, menjadi kuat, minimal bisa melindungi tanaman sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya nanti kita tebarkan di atasnya saja. Ini sengaja kita masukkan dulu di dasar untuk memberi kesempatan tanaman perakarannya berkembang dengan baik. Ya, dan bagusnya lagi kalau kita menambahkan sesungguhnya NPK 16-16 sebelum kita melakukan penanaman. Namun pada kesempatan ini saya tidak membawa pupuk NPK, jadi hanya pupuk kandang yang sudah difermentasi dan puradan 3 GR yang saya masukkan. Ya. Saya langsung melakukan penanaman teman. Ini bibitnya yang sudah berumur 3 bulan. Ini bibit sudah berumur 3 bulan dari biji. Ya, saya coba untuk melakukan penanaman. Seperti ini kondisinya teman.
tanaman kita seperti ini. Kita meletakkan tanamannya, dan kita timbun dengan tanah-tanah permukaan, ya. Tanah-tanah topsoil yang ada di atas kita pisahkan dengan tanah subsoil yang ada di sebelah sini. Ini tanah topsoilnya. Baru kita melakukan penimbunan. Tambahkan juga dengan pupuk kandang. Seperti ini teman perlakuannya. Ini awal musim penghujan, jadi kesempatan kita untuk melakukan penanaman di awal musim penghujan seperti ini. Mudah-mudahan musim hujannya panjang dan perakaran tanaman sudah berkembang baik, sehingga selamatlah tanaman dari kekeringan. Namun pun begitu, kita tetap melakukan penyiraman minimal 2 kali dalam seminggu, ya. Nah, seperti ini teman. Contohnya kita padatkan, kita rapatkan seperti ini, padatkan supaya tanaman tidak mudah terbongkar dan tidak mudah rebah jika ada angin. Nah, seperti ini teman. Selesai satu titik tanam, kita lakukan penanaman, dan untuk titik tanam kedua dan ketiga dan keempat seterusnya seperti ini perlakuannya, sehingga kita bisa persingkat sebentar. Nanti kita pindah lagi ke titik tanam kedua untuk melakukan pekerjaan yang sama. Baik teman, ini lubang titik tanam kedua, ya. Ini batu-batunya sebesar ini. Saya juga mencoba mendalamkan lagi, minimal mengangkat beberapa batu di bawah, dengan harapan nanti akar daripada bibit kita, tanaman kita bisa berkembang di sela-sela batu-batu yang ada, karena tidak mungkin kita juga bisa menghabiskan atau menghilangkan keseluruhan daripada batu di bawah ini, karena ini berlapis-lapis teman batunya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan pupuk kandang, atau sebelumnya kita masukkan dulu topsoilnya, ya. Topsoil yang sudah kita pisahkan dari subsoilnya. Tanah topsoil ini, tanah permukaannya kita masukkan dulu sebagian, baru kita masukkan pupuk kandang. Pupuk kandangnya kita masukkan untuk lapisan bawah. Baru kita masukkan puradan, kita sebarkan puradannya untuk menghilangkan atau mematikan mikroorganisme yang merugikan tanaman, khususnya tanaman muda, ya. Nah, inilah bibitnya yang akan kita tanam di sini. Kita buka dulu. Berharap tanahnya tidak terbongkar sehingga akarnya tidak bergerak atau tidak goyang, sehingga tanaman tidak stres dalam waktu yang lama.
seperti ini. Kita masukkan ya, kita masukkan lagi topsoil. Lalu kita masukkan lagi, tambahkan pupuk kandang lagi. Kita padatkan. Kita padatkan tanahnya. Baru kita masukkan lagi subsoilnya. Setelah topsoilnya kita habiskan, baru kita tambahkan subsoil, tanaman tanah bawah permukaan ya. Baru kita rapat padatkan sehingga tanaman tidak mudah tercabut atau mudah rebah. Setelah ini nanti kita siram setelah proses penanaman ini selesai. Jadi permukaan daripada bibit ya, permukaan daripada bibit itu, media yang ada di polybag besar ini ya, permukaannya itu pada saat kita melakukan penanaman perlu diperhatikan itu harus sejajar dengan permukaan tanah ya. Jadi kalau dia kerendahan, kita tambah lagi dasarnya, dasar lubang, kita tambah lagi pupuk kandang sampai sejajar dengan permukaan tanah. Nah, itulah cara penanaman yang tepat. Nah, seperti inilah teman. Setelah kita melakukan penanaman, setelah kita melakukan penyiraman, nah seperti inilah kondisi tanaman kita. Yang 4 titik tanam tadi yang sudah kita tanam. Saya juga sudah memberikan lagi puradan di atas permukaan tanahnya untuk mencegah anai-anai atau rayap yang bisa memakan daun mudahnya, untuk memberikan perlindungan dan proteksi kepada tanaman mudah. Seperti ini kondisinya. Sama dengan ini teman ya, seperti ini juga. Setelah kita melakukan penyiraman, kondisinya seperti ini untuk keempat pohon yang kita tanam, bibit yang kita tanam ya. Yang kedua, nah ini yang ketiga, ini yang ketiga teman, isinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang dengan baik sampai waktunya nanti kita bisa melakukan sambung pucuk atau sambung mata tunas ya. Ini yang keempat ini kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan ke depan saya bisa review kembali jika sudah ada perkembangan tanaman ini. Ya, demikian teman untuk pertemuan kita pada siang hari ini di channel Edukasi Ikhwan Jupri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman pencinta tanaman buah, dan sekaligus juga bisa memberikan saran dan masukan kepada kami untuk kesempurnaan channel edukasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.